Sebagai contoh, yang mereka pulang, kita tidak akan benarkan mereka masuk. One, two, three, come on! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi teman-teman ke channel ini, channel yang selalu mengungkap fakta yang ada di Malaysia, khususnya yang ada di Sabah. Oke teman-teman, sebelum lanjut video ini jangan lupa yang sudah subscribe, terima kasih. Yang belum subscribe sekali lagi bisa di subscribe atau tolong di subscribe di bawah ini, dan like dan di komen dan di share di media sosial agar saya lebih semangat untuk mengupload atau mengungkap fakta yang ada di Malaysia, khususnya yang ada di Sabah. Terima kasih. Baik, video kali ini adalah video tentang bagaimana Malaysia menjaga perbatasan-perbatasan negaranya seperti itu. Apalagi di jalan-jalan tikus teman-teman, lorong-lorong tikus. Kita tahu juga kalau di Malaysia lorong-lorong tikus itu jalan atau tempat lalu atau melewati, yang melewati itu adalah parti pendatang tanpa izin seperti itu. Banyak sekali, jadi Malaysia banyak sekali, mungkin bukan banyak ya, ada beberapa pendatang tanpa izin masuk ke negara Malaysia seperti itu. Jadi itu sangat sangat dilarang seperti itu, masuk ke negara orang tanpa ada izin seperti itu. Video kali ini saya ingin memperlihatkan bagaimana Malaysia saya pun penasaran dengan video ini, apakah betul-betul Malaysia melarang warga negara Indonesia masuk ke Malaysia atau pulang dari warga Indonesia pulang ke negaranya seperti itu. Bagaimana videonya, jangan di skip ya teman-teman, agar tidak salah mengartikan atau tidak mengandai-andai dalam mengartikan sesuatu. Jadi jangan di skip teman-teman. Saya pun ingin tahu bagaimana pendapatnya di sidang media harian di Putrajaya. Kita dengar sama-sama. Kerana polisi kita jelas. Polisi kita adalah apabila rakyat negara warga asing pulang ke tanah air mereka tidak boleh pulang semula ke Malaysia sewaktu PKP ini. Sebagai contoh, jika ada warga Indonesia sebagai contoh yang bekerja di sini, mempunyai PAS ataupun permit kerja, tetapi pulang untuk berhari raya di kampung dan sebagainya, once mereka pulang, kita tidak akan benarkan mereka masuk ke negara kita, kerana polisi kita sewaktu PKP ini dilaksanakan, warga asing tidak dibenarkan sama sekali untuk memasuki negara kita, kerana dasar tutup pintu kita untuk memastikan bahawa tiada kes import yang berlaku di negara kita. Walaupun itu yang kita membimbangkan kita, takut mereka menggunakan lorong-lorong tikus untuk masuk kembali ke negara kita. Oleh itu, operasi benteng ataupun ops benteng telah pun dilaksanakan, yang melibatkan Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Agensi Keselamatan Sempadan Malaysia, yang melakukan operasi secara bersepadu bagi mengawal ketat sempadan negara, khususnya lorong-lorong tikus yang mungkin akan digunakan oleh warga luar, warga asing masuk secara haram melalui lorong-lorong tikus. Dari 1 Mei hingga semalam, seramai 327 parti dan 41 tekong telah pun ditangkap kerana cuba memasuki sempadan negara secara haram, terutamanya melalui lorong-lorong tikus yang saya sebutkan tadi, dan turut ditahan 7 individu yang disyaki sebagai penyelundup, dan 7 bot juga telah pun ditahan. Dia ada 2 konsep ya, yang dah masuk, terlepas masuk kita akan tangkap dan dihantar ke balai polis lah bila ditangkap. Dan ada satu lagi adalah mereka yang belum lagi sampai merentasi kawasan sempadan negara.
Dan mereka ini akan diusir oleh agensi penguat kuasa kita. Setakat hari ini 86 parti telah pun diusir, termasuklah 3 tekong dan juga 3 kapal yang diusir kerana cuba merentasi sempadan negara kita. Jadi seperti yang saya sebutkan, bahawa kita memang serius di dalam mengawal sempadan kita, dan kita akan terus memperketatkan kawalan di sempadan, terutamanya lorong-lorong tikus, bagi kita sama ada mengusir ataupun menangkap sesiapa saja warga asing yang masuk secara haram ke negara kita. Ini bagi kita menyekat, bukan saja dari segi seperti biasa kita akan sekat warga asing ini, tetapi lebih bahaya dalam keadaan sekarang apabila COVID-19 ini agak serius di beberapa jiran kita, di negara-negara jiran kita. Jadi kalau mereka masuk, kita bimbang akan menghasilkan satu kluster baru, iaitu kluster import. Jadi sebab itulah kita bertegas di kawasan sempadan. Manakala di dalam negara, ops benteng juga dilaksanakan. Sehingga hari ini, ops benteng telah pun berjaya menahan 1,515 warga negara asing. Jadi selain daripada sempadan, di dalam negara juga ops menahan parti ini diteruskan. Jadi Oke teman-teman, itulah tadi video dari Malaysia, bahwa berita dari Malaysia bahwa yang balik berhari raya warga negara asing atau warga negara Indonesia yang pulang ke Indonesia untuk selama di perintah kawalan pergerakan ini, maka tidak bisa lagi kembali ke Indonesia. Jadi selama PKP ini, PKP ini ya, atau lockdown di Malaysia ini. Jadi selama itu kamu yang pulang ke Indonesia tidak dibenarkan lagi kembali ke Malaysia, seperti itu. Untuk sementara waktu selama PKP di Malaysia, seperti itu. Dan banyak juga parti-parti yang dihalau, diusir, seperti itu bahasa kasarnya lah, diusir dari jalan-jalan tikus sebelum sampai di Malaysia, baik yang sudah sampai dan yang belum sampai diusir. Karena memang sekarang penjagaan seperti yang saya katakan tadi, karena memang sekarang penjagaan di sempadan atau di perbatasan baik Malaysia dan Indonesia, baik Thailand, Malaysia, baik di Sarawak dengan di Kalimantan, itu perbatasan-perbatasan Indonesia itu sangat dikawal ketat, baik dari PDRM-nya, polisi Malaysia, polis Malaysia, baik askar atau tentara Malaysia sangat mengawal jalan-jalan yang mungkin yang selalu dilalui oleh parti pendatang tanpa izin seperti itu. Biasalah orang Buddhis nih, izin seperti itu ya. Jadi bukan cuma di perbatasan teman-teman yang dijaga ketat, di bandar-bandar, di kota-kota, di pedesaan, seperti itu sangat dijaga ketat. Dan masjid-masjid pun hampir tiap sholat berjamaah kita dipantau. Bagaimana, apakah memenuhi SPO-nya atau aturan yang sudah diterapkan oleh pemerintah, sholat jamaahnya seperti apa, seperti itu. Bagaimana di minimarket, jadi tidak harus antri, maksudnya tidak harus langsung sembarangan harus antri, seperti harus mematuhi aturan-aturan yang ada. Jadi tidak boleh sembarangan teman-teman. Jadi karena polis ini selalu menjaga, jadi biar kita walaupun kita melintasi atau berjalan bawa mobil seperti itu dan membawa kendaraan jauh dari tempat kita atau mungkin ke tempat lain, itu sangat dijaga ketat oleh berapa memang yang harus kita palang atau roadblock yang harus kita lewati. Jadi memang bukan cuman di perbatasan dijaga, tapi intinya adalah perbatasan dijaga dan di dalaman Malaysia pun dijaga ketat, seperti itu. Seperti itu teman-teman.
Dan saya berterima kasih kepada semua barisan terdepan perawat. Mudah-mudahan kuat menghadapi ini, stay home selalu teman-teman. Jaga kesehatan, mudah-mudahan COVID ini cepat-cepat terhapus di seluruh dunia, khususnya di negara kita, baik di Malaysia maupun di Indonesia. Kita doakan mudah-mudahan semuanya warga negara Indonesia yang ada di Malaysia sehat-sehat semua, dimurahkan rezekinya insyaallah, amin. Cukup sekian video dari saya. Mohon maaf apabila mungkin ada yang salah tafsir atau bagaimana. Kalau misalnya saya salah, mohon dibetulkan di komen. Terima kasih. Yang belum subscribe, tolong subscribe dan like. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.